Alhamdulillahillazi lam yazal aliyya nazratum bi'aini rahmatihi tusayyirul kafira waliya. Al-jannatu liman ata'ahu abdan habasyiya wan naru liman asahu walau syarifan qurasyiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yaj'alu lana biha fil jannatin qasran aliyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu law ra'aitahu la ra'aita wajhan qamariya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi ardihi wa liqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar, semoga semua mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta, pengatur hidup kita ini, yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan untuk bisa taklim. Taklim ini disaksikan 70.000 malaikat di Raudhah min Riyadil Jinan, di taman-taman surga. Sulit sekali mendapatkan keberkahan ini kecuali ketika kita hadir di majelis taklim. Setelah kita melaksanakan sholat zuhur, duduk sejenak, kemudian kita mendengarkan kajian-kajian, insya Allah semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir, kita datang pun karena Allah sayang kepada kita. Seandainya Allah tidak memberikan kepada kita rahmat, tentu kita tidak bisa datang ke kantor hari ini. Sebagaimana Allah jelaskan, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sudah pelan sekali ya. Memang kalau ngaji itu begitu, sudah zuhur nggak di mana-mana, di Kemhan juga seperti itu. Kalau nggak ada kajian, pegawai itu bilang, aduh nggak ada kajian ya, nggak bisa tidur gitu kan. Jadi obat yang paling ampuh itu memang ngaji untuk mendapatkan ketenangan. Baru 3 menit saya ceramah sudah pada tenang, saya lihat ya. 5 menit sudah agak mulai matanya redup-redup. Mungkin kalau sudah 10 menit mungkin sudah mulai ya, tapi tidak apa-apa. Gimana tuh Ustaz? Semua mendapatkan keberkahan. Karena semua sudah diatur oleh Allah. Innal ladzina amanu. Kembali kita buka surah Al-Hasyr dulu ayat 18. Innal ladzina amanu, ya ayyuhallazi innal ladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Iman dulu, bahwa kita yakin semua yang terjadi di alam semesta ini diatur oleh Allah, termasuk yang hadir ini. Yang hadir berapa orang sudah diatur oleh Allah yang maha mengatur. 3, kita mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah. Maka ketika bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana. Terima kasih wahai Allah yang telah mengatur kembali kita dihidupkan setelah malam tertidur lelap dan tidak tahu apa-apa. Inilah yang Allah katakan. Orang kalau mengikuti aturan Allah tenang. Kalau tidak mengikuti aturan, dia resah. Kenapa orang beriman itu tenang? Karena mengikuti aturan yang diatur oleh Allah. Kenapa orang yang tidak beriman tidak tenang? Stres, depresi, post power syndrome, bahkan ingin bunuh diri. Karena tidak mengikuti aturan Allah. Ribuan billion planet yang ada di jagat raya itu tidak pernah bertabrakan. Kenapa? Selalu berjalan di porosnya, mengikuti aturan yang diatur oleh Allah.
Makanya apa yang Allah perintahkan untuk kebaikan kita. Apa yang Allah larang untuk kemaslahatan kita. Kalau kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, melanggar apa yang Allah larang, tunggu sebab akibat dari perbuatan itu. Nah, insya Allah kita ngaji itu mengikuti aturan, ya kan? Dan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan aturan itu sebagai rahmatan lil alamin. Rasul itu manusia pilihan, manusia sempurna. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah sama dengan kita, juga penuh kekurangan, salah total. Allah jelaskan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia memiliki akhlak yang sangat agung, bukan ihsan lagi, bukan ahsan lagi, tapi azim. Manusia yang paling sempurna, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Bagi malaikat, bagi jin, bagi hayawani, bagi tumbuhan, semuanya menjadi rahmat Rasul itu. Maka kita orang yang mendapatkan Nur Muhammad itu menjadi rahmat di tempat kerjanya, damai di tempat kerjanya, damai di tengah masyarakat. Negeri ini pun menjadi damai karena ada Nur Muhammad yang terpancar di hati sumber manusia itu. Makanya dijelaskan dalam ayat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau Allahnya kencang, mudah-mudahan tahun depan naik haji. Ya, meski sambil nunduk-nunduk Allah, tapi mudah-mudahan keberkahan dapat ya. Ya itu. Diutus menyampaikan rahmat. Dan rahmat itu mana? Nur yang sampai ke kita. Qad ja'akum minallah nur. Telah datang kepada kalian semua dari Allah, yakni nur cahaya. Cahaya yang mana? Cahaya pertama kalau cahaya baginda Rasulullah, tapi cahaya yang sesungguhnya ketika masuk ke alam rahim. Ketika berusia 4 bulan, 120 hari, ditiupkan ruh. Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi. Ketika telah sempurna penciptaan di alam rahim, ditiupkan nur, ruhullah, tiupan Allah. Ja'akum, maka kita semua punya Nur Muhammad itu. Orang kalau Nur Muhammadnya terang, membawa kedamaian di muka bumi itu. Tapi kalau Nur Muhammad itu padam, ruhullah itu padam. Kenapa padam? Tertutup dengan syahwat dunia. Ruh itu suci. Maka dikatakan apa itu ruh? Ruh itu adalah helaan nafas, hayat, an-nafs. Makanya kalau turun ayat itu, hai Muhammad, kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya hamba aku tentang aku sangat dekat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, seberapa dekatnya kita dengan Allah? Lalu turun ayat, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku daripada helaan nafas. Kita nyari sampai detik ini. Loh, kalau sebegitu dekatnya mana Allah itu? Ternyata mana? An-nafs, ruh, itulah nafs, jiwa. Jiwa itu hayat. Hayat yang hidup, hidup yang bernafas. Setiap helaan nafas itu adalah berasal dari ruhullah. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku daripada helaan nafasnya. Maka ketika ulama tasawuf mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Kalau kita nggak kenal dengan diri kita saja, mana mungkin kita bisa kenal dengan Tuhan kita, Allah. Siapa kita ini? Apakah yang tampak ini? Yang tampak inilah cangkang-cangkangnya ruh, pakaiannya ruh. Di mana? Diciptakan dari saripati tanah. Siapa kita sebenarnya? Kita ruh yang ditiupkan ketika usia 4 bulan itu. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Apabila tersempurna penciptaan janin di alam rahim, ditiupkan ruh. Ruh itu adalah tiupan Allah, ruhullah. Maka masuklah ke alam rahim membawa 7 sifat. Hayat, ilmu, kudrah, iradah, sama, basar, kalam. Hayat hidup, ilmu tahu, kudrah berkuasa bisa bergerak, iradah berkehendak, sama mendengar, basar melihat, kalam bicara. Ternyata 7 sifat itulah maka yang jasad ini bisa
melakukan, bisa melihat. Ternyata bukan jasad yang melihat. Bukan jasad ini yang mendengar. Bukan yang tampak ini yang bergerak. Sesungguhnya yang bergerak itu kudrah Allah. Sesungguhnya melihat basarullah. Sesungguhnya mendengar sami Allah. Sesungguhnya bicara kalamullah. Ternyata kita ini tidak ada apa-apa aja, boneka semua. Maka ketika ruh itu berangkat, 7 sifat itu pun berangkat. Contoh ya, ini kita perdalam kajian tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan kita tiap tahun peringati. Maulid Nabi di sini, Maulid Nabi. Ternyata Maulid Nabi itu lahirnya ruh, masuknya ruh. Nur Muhammad itu yang sesungguhnya. Kalau yang diperingati 12 Rabiul Awal itu adalah peringatan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah ibni Abdillah. Tetapi kelahiran sesungguhnya nur yang masuk ke alam rahim itulah yang dikatakan maulid Nur Muhammad yang ada pada diri kita semua. Ketika ruh itu berangkat, 7 sifat itu pun berangkat. Contoh, ketika bergeluntungan di tengah rumah, anak nangis, "Papa, jangan tinggalkan aku, Papa." Tetangga nanya, "Dek, kenapa nangis, Dek?" "Papaku sudah tiada, Bu." Itu papamu ada yang tidur bergeluntungan itu. Sudah tiada, Bu. Itu kan ada, kakinya ada, kepala ada, sudah tiada. Ternyata papanya yang mana? Tiupan ruhullah. Bukan yang tampak itu. Oh, begitu Ustaz? Iya. Matanya ada, nggak bisa melihat. Basarnya berangkat dengan ruh. Telinga kupingnya ada, tidak copot sedikit pun, tapi nggak bisa mendengar. Sami'nya berangkat dengan ruh. Kakinya ada, nggak bisa bergerak, kudrohnya berangkat dengan ruh. Dimasukkan air nggak bisa ditelan, iradahnya berangkat dengan ruh. Oh, ternyata 7 sifat itu berangkat dengan ruh. Yang tinggal apa? Yang tinggal cangkangnya ruh. Berarti ini semua adalah cangkangnya ruh. Kalau ruhnya berangkat, cangkangnya dimasukkan ke dalam gudang. Gudangnya adalah kuburan. Ini kan sudah yakin nggak kita masuk kuburan semua? Ini kan udah banyak pucat-pucat ini. Berangkat semua. Ngaji kita. Kalau sepandang maka dalam Islam itu ada 3 ilmu besar dalam keilmuan itu. Ada ilmu fikih. Sepanjang itu belajar syariat itu adalah tentang ibadah itu fikih. Ada ilmu tauhid tentang keesaan akidah. Dan yang satu lagi ada ilmu tasawuf, tarekah, ilmu tentang melunakkan, melembutkan hati, bagaimana pancaran hati kita menghadap Allah. Itu penting sekali 3 ilmu itu yang bergandengan. Nah, inilah diantaranya ilmu tasawuf itu. Kita tidak ada apa-apanya. Ternyata bagaimana? Enggak ada yang kita yang punya. Ilmu bukan ilmu kita, ilmu Allah. Ketika kita tahu itu dari Allah, maka jangan sombong dengan ilmunya. Jangan sombong dengan pangkat jabatan yang tinggi. Semua nggak ada yang punya kita. Jangankan mata pun bukan kita yang melihat. Itu adalah basarullah. Telinga pun bukan kita yang mendengar. Itu sami Allah. Bicara pun pandai bersilat lidah pun kalamullah. Ilmu pun adalah ilmu Allah. Siapa kita? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sangat lemah. Orang kalau sudah bertasawuf, jangankan itu. Harta, pangkat, jabatan bukan segala. Yang ada pada diri pun bukan miliknya. Termasuk ruh pun bukan milik kita. Dia makin rendah hati di muka bumi. Kembali kepada titik nol. Oh, termasuk ketika bisa ke masjid setiap hari. Bisa sholat tahajud. Tidak sombong dengan tahajudnya. Yang ahli tahajud jangan sombong dengan tahajudnya. Yang puasa Senin Kemis jangan sombong dengan puasa Senin Kemisnya. Yang ahli sedekah jangan sombong dengan sedekahnya. Kenapa? Itu semua digerakkan oleh Allah. Ketika azan berkumandang pagi-pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datang. Jawabannya sama. Allahumma sholli ala Allah wa asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alas shalah, hayo salat, hayo salat, jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku tidak berdaya ya Rabb. Aku tidak punya upaya untuk melangkah ke masjid. Nyatanya sampai di masjid subuh. Ternyata subuh ke melangkah masjid itu kudrah Allah. Maka ucapkan terima kasih wahai ya Allah. Ketika bersedekah pun terima kasih ya Allah. Engkau gerakkan hati bisa bersedekah, bisa berbuat baik. Itu semua digerakkan oleh Allah. Maka tidak pernah sombong orang-orang yang ahli tasawuf yang bertorikoh itu. Ternyata semuanya adalah milik Allah. Kita lemah. Dan ketika itu berangkat, waktunya tiba. Ketika waktunya tiba, terbujur kaku. Ruh yang tadinya awalnya suci. Ruh kalau masuk ke dalam jasad 4 bulan itu bernama jiwa. An-nafs. Ruh itu suci. Tapi ketika masuk ke alam rahim, masuk ke jasad, jasadnya banyak syahwat.
Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat kemaluan. Dalamnya tak terkira, tebalnya tak terduga, hitamnya tak terbayangkan. Dicelupkan ruh itu ke dalam syahwat. Ketika waktunya tiba, berangkat harus pulang, maka dia tidak tahu jalan pulang menghadap Allah. Kenapa? Karena ruhnya itu kotor. Semasa di muka bumi ini, maksiat, judi, mabuk-mabukan, makan harta haram, bergelimang maksiat, ruhnya kotor. Nggak tahu jalan pulang dia nanti. Bahwa kita semua akan pulang. Tinggal nunggu waktu antrian. Yakin pulang? Bapak yakin nggak pulang ini? Pulang kemana? Purwokerto, Purworejo? Bukan. Pulangnya menghadap Allah. Ada yang tahu ayatnya? Yang tahu angkat tangan hadiahnya umroh. Ya kan? Ayat yang memanggil kita pulang. Nanti ketua DKM yang bayar nanti. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, irji'i, pulanglah. Disuruh pulang oleh Allah ketika waktunya tiba. Sayang, sungguh sayang. Waktu yang amat singkat ini dikotori ruh yang itu pada amanah dari Allah, ditiupkan ketika 4 bulan 120 hari suci, tetapi lahir ke muka bumi dikotori dengan syahwat. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat kaki, syahwat kemaluan. Ketika waktunya dipanggil pulang, dia nggak tahu jalan pulang. Maka dikatakan matinya mati sesat. Oh, begitu saja. Ketika mati sesat, kita tidak tahu dia jalan pulang. Tapi yang tenang tadi, sesuai aturan Allah, mengikuti aturan apa yang Allah perintahkan dia laksanakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan, maka dia akan tenang. Ketika tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Disuruh pulang, ayo. Walikulli umatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Waktunya tiba. Semua kita punya batas waktu. Kita sepertinya tinggal nunggu antrian saja. Ya, semua yang duduk-duduk ini tinggal nunggu apa nih? Nunggu antrian kematian. Yakin gak Bapak? Kita nunggu antrian kematian saja. Bapak yang bilang kaget, Ustadz, baru dia itu kemarin Ustadz pagi-pagi apel di Kemhan, malah meninggal. Ya sudah, biasa saja. Betul tidak? Biasa. Selesai. Yang tidak biasa itu katanya adalah pagi-paginya dia meninggal, malamnya dia apel. Nah, itu nggak biasa, itu luar biasa itu. Kalau ada orang orang pajak begitu ya. Nah, pagi. Atau Ustadz pagi-pagi dia makan bubur, malam meninggal, biasa. Atau malam Ustadz dia masih begadang sampai jam 11 malam, pagi meninggal, biasa. Yang tidak biasa itu adalah malam meninggal, pagi dia sarapan. Nah, itu nggak benar, nggak biasa. Nah, biasa, tinggal nunggu antrian kita. Nah, kita ngaji untuk apa? Tiap hari menghadirkan mahkamah kesadaran. Guru banyak mengajarkan setiap zuhur di sini. Tapi ketika mahkamah kesadaran tidak hadir, tidak paham betul, kita akan pulang menghadap Allah. Kajian tinggal kajian. Tapi tidak ada perubahan. Bahwa semua akan kembali menghadap Allah. Nanti menyesal. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Jadi ketika kembali disuruh pulang itu bukan surah Al-Munafikun. Itu adalah obat yang paling mujarab untuk ngerem nafsu liar. Ya sudah masuk ke ruang ICU, sudah sakarat. Apa yang timbul di situ? Rabbi laula akharantani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau berkenan menunda kepulanganku, menunda kematianku sedikit waktu lagi, wahai Rabb. Minta waktu kepada Allah. Berapa banyak ulama menyampaikan di sini? Laksanakan perintah Allah, kita akan pulang, kita akan pulang. Sebagian cuek, ngomong apalah Ustadz ini. Ya kan, ala kadarnya, puasa ala kadarnya, tahajud ala kadarnya, nanti menyesal. Kapan? Ketika sakaratul maut. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Al-Munafikun ayat 10. Ya Allah, seandainya engkau berkenan menunda kepulanganku, menunda kematianku sedikit waktu lagi, wahai Rabb.
Baru 2 bulan yang lalu berzina. Tampak jelas wanita dizinai saat sakaratul maut. Baru sebulan yang lalu mabuk-mabukan dan berjudi, wahai Rob. Tampak jelas meja judinya ketika sakaratul maut. Baru seminggu yang lalu membentak kedua orang tuaku. Izinkan bertobat, sholat berjamaah, tahajud. Fasaddaqo, aku akan bersedekah. Wa akum minal sholihin, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Walikulli ummatin ajalun, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. 1 detik pun akan pernah diberikan oleh Allah. Kenapa? Ruhnya itu kotor. Tidak hadir mahkamah kesadaran semasa di muka bumi ini. Ruh yang suci ditiupkan ketika 4 bulan lahir, ada Nur Muhammad itu. Dikotori dengan syahwat. Jadi gampang sekali syahwat itu. Lihat pornografi, kotor ruhnya. Handphone kan bisa dilihat. Lihat wanita pakai celana wahai. Tahu Bapak celana wahai? Kalau Hawaii kan di sini, wahai di sini. Di atas, hai hai. Kalau sampai kelihatan pahanya, aduh hai. Rontok itu apalannya. Ya kan? Bapak suka lihat tidak? Saya pernah diajak istri kemana? Ke mall Kelapa Gading. Banyak yang pakai canda duai. Tapi nggak terlalu terlihat. Ya kan? Banyak. Itu rontok hafalan. Orang ahli tasawuf itu bagaimana? Nggak bisa menyampaikan tasawuf. Kotor ruhnya. Lagi makan harta haram. Nah, jadi ternyata apa? Ketika hatinya itu bersih, ruhnya itu bersih, yang tampak di muka bumi itu adalah inilah ara syai'an ila rabbal alamin. Aku tidak lihat apapun kecuali gerak Allah. Lebih dalam saya sampaikan ya. Tentang kajian tasawuf itu. Ranting, daun yang jatuh, ranting yang patah, burung yang terbang, bayi yang lahir, manusia yang mati, itu semua adalah gerak Allah. Ketika aku lihat burung yang terbang, aku tidak lihat burung yang terbang, tapi siapa yang membuat burung itu terbang? Ketika lihat ikan berenang, aku tidak lihat ikan berenang, tapi siapa yang menciptakan ikan itu bisa berenang? Inilah ara syai'an ila rabbal alamin. Aku tidak lihat apapun kecuali gerak Allah. Asal daun daripada ranting, asal ranting daripada dahan, asal dahan daripada batang, asal batang daripada biji. Kalau nggak ada biji, nggak mungkin ada batang. Kalau nggak ada batang, nggak mungkin ada dahan. Kalau nggak ada dahan, nggak mungkin ada ranting. Kalau nggak ada ranting, nggak mungkin ada daun. Lihat daun, tampak biji. Lihat batang, tampak biji. Lihat dahan, tampak biji. Artinya apa? Semua yang tampak dari wujud-wujud yang lain itulah wujud daripada biji. Maka dikatakan kuntu kanzan makhfiyan. Ternyata yang terletak di muka bumi ini wujudullah. Dalam wujud-wujud yang lain. Ingin melihat wujud Allah di muka bumi ini, hilangkan wujudmu. Sepanjang engkau mengatakan ada wujudmu di muka bumi ini, engkau tidak akan pernah melihat wujudnya Allah. Oh gitu iya. Sehingga positive thinking yang ada. Sebegitu bersihnya nur hati yang ada di muka bumi itu. Ada nama cermin, kolbun. Kalau cermin itu bersih, hatinya bersih, bisa melihat orang yang bercermin. Tapi kalau hatinya kotor, nggak mungkin bisa melihat orang yang bercermin. Siapa yang bercermin itu? Yang punya alam semesta. Ketika hatinya bersih, ketika Bapak makan sebuah mangga, dikupas kulit yang zahir ada isi. Isi adalah yang batin. Tidak cukup dengan yang batin, makan dulu. Tahu rasanya manis atau asam. Rasa itu dikatakan sirrullah. Ada rasa. Rasa itu adalah sirrullah. Rahasianya Allah. Tidak tampak dengan mata zahir. Lihat dengan mata batin. Gak tampak dengan mata batin. Minimal engkau yakin dilihat oleh Allah. Ketika salat, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikan kamu tatkala kamu berdiri, ruku, iktidal, sujud sampai salam. Wa innaka labil mirsad. Engkau benar-benar dalam tontonan Allah. Itu pemahaman masih orang awam, minimal merasa dilihat oleh Allah. Tapi lebih tingkat lagi bukan itu lagi. Ketika bergerak itu kudrat Allah. Ketika bicara dalam salat itulah kalamullah. Ketika terdengar sami Allah yang mendengar. Bukan saya yang mendengar. Tinggi sekali. Betul. Maka nikmat dia ketika takbiratul ihram sampai salam. Dia merasakan mukjizat demi mukjizat. Kenikmatan demi kenikmatan mukjizat Allah. Maka haram memikirkan yang lain bagi ahli tasawuf. Ketika takbiratul ihram.
Allahu Akbar, nikmat dia bertasawuf itu. Maka Imam Ali bin Abi Thalib itu ketika tombak yang ada di punggungnya, jangan kau cabut dulu, biarkan aku sholat 2 rakaat. Lebih dahsyat daripada bius, tidak merasakan sakit ketika dicabut tombak itu, ketika dia bermunajat kepada sangat dekat. Kenapa? Dia merasakan, Allah jelaskan, Rasul sampaikan, ana madinatul ilmi wa Ali abuha. Aku gudangnya ilmu tasawuf dan Ali pintunya. Silsilah thariqah sampai ke Ali bin Abi Thalib. Indah sekali orang yang berthariqah itu, yang tampak positive thinking. Maka ulama-ulama besar itu tidak sombong dengan ilmunya. Kenapa? Tidak merasa suci. Ketika ada seorang ulama, dan sebuah kisah dijelaskan, dia jalan dengan rombongannya, berpas-pasan dengan seorang pemabuk, pemuda pemabuk berzina. Terkenal pemuda pezina ini. Dia percepat langkahnya. Ada di hatinya ingin merasa suci. Aku banyak santri, banyak mengkhatamkan kitab tafsir, mencetak para ulama, ahli tahajud, gak pantas bergandengan berjalan dengan pemuda yang pemabuk itu. Dia percepat langkahnya. Sementara pemuda pezina tadi, ya Allah, aku orang kotor, aku banyak zina, banyak maksiat. Gak pantas aku berjalan dengan ulama itu yang sorbannya begitu panjang, jubahnya sampai ke bawah, dikapit oleh muridnya. Saya gak pantas berjalan dengan dia. Dia perlambat langkahnya. Maka ulama yang sombong tadi merasa suci, dia percepat langkahnya. Cukup menggugurkan seluruh dosa-dosanya, terbuka lebar neraka kalau tidak bertobat. Sebaliknya seorang pemuda tadi yang merasa hina, ya Allah, aku ini sangat lemah, banyak dosa, tidak pantas jalan bergandengan ulama itu. Dia perlambat langkahnya, cukup menggugurkan seluruh dosa-dosanya, terbuka lebar pintu surga seorang ahli itu. Maka jangan sombong dengan ibadah kita. Belum tentu ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ahli ulama begitu. Lebih jauh dijelaskan dalam kitab itu. Semakin taat kita melihat segala sesuatu itu adalah bukan kita sesungguhnya. Apalagi yang tampak zahir dunia ini. Innal ladzina amanu, kita harus yakin. Innal ladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, beriman yakin. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Dekatkan. Kalau sudah jauh, merasa dekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Wal tanzur nafsum ma qadamat seliwat, dan lihat-lihat 1 minggu, 1 bulan yang lalu mungkin sangat jauh dari Allah. Hisab-hisab diri kita. Wal tanzur nafsum ma qadamat liwat, untuk perbaikan ke depan. Setelah hari ini, siapa yang menciptakan hari ini terjadi dakwah siang hari ini, yang menelpon, kemudian yang WA, terjadi tadi yang mengumumkan, hadir, terjadi penyampaian dakwah, ada yang berubah hari ini, semua yang hadir ini mendapatkan pahala ila yaumil kiamah, insyaallah sampai yaumil kiamah. Kenapa? Ada perubahan dari sebanyak jamaah ini. Maka saya kalau diundang itu datang saja. Persoalan tadi dinilai jamaah, tidak penting penilaian jamaah itu. Mau dinilai baik, mau dakwah sampaikan. Yang penting kelihatan dari Allah. Ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakun fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Seandainya perbuatan baik itu sebesar biji bayam atau lebih kecil dari biji bayam, sebesar biji atom, lebih kecil dari biji atom, kau lakukan di angkasa tidak ada yang lihat, kau lakukan dalam perut bumi, dalam batu tidak ada yang lihat, ya'ti bihallah, niscaya dibalas oleh Allah. Innallaha latifun khabir. Allah sangat halus dan sangat lembut dalam perbuatan itu. Semoga nanti berdalam terkait siapa kita sesungguhnya. Kalau yang tampak ini ternyata cangkangnya ruh. Ruh itu akan kembali menghadap Allah. Maka nggak usah takut ketika pulang menghadap Allah. Kalau ruh itu suci. Yang takut itu ruh itu dikotori dengan maksiat. Dalamnya tak terkira, tebalnya tak terduga. Syahwat dunia yang begitu. Ketika di masjid Allahu Akbar. Di luar masjid, syahwat yang akbar. Sehingga lemahlah ruh itu. Ketika sudah lemah, penyesalan pertama ketika dikeluarkan roh dari jasad. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Penyesalan dalam ketidakberdayaan. Lalu dibawa. Ya, dibawa ke kuburan, nangis juga. Aina tashabun, aina tashabun. Kifu, berhenti, kemana kau bawa aku? Itu menjerit itu. Bumi ini sudah berbicara, dimasukkan ke alam barzah. Ruh yang kotor tadi. Dia nggak tahu jalan pulang, dimasukkan ke dalam barzah,
dimasukkan kembali. Maka di situ bumi pun mengatakan, ya kan? Tadayyaku, mendekatlah kalian semua. Bahkan bumi yang diinjak pun tidak ridho. Nah, nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa saru ma kullu sayin asanu fi imam mubin. Setiap langkah kaki kemana kita langkahkan kaki kita? Ke diskotik, ke tempat maksiat, ke tempat berzinahan. Jadi saksi asar nanti di yaumil kiamah. Ketika masuk ke alam barzah, wahai sekalian tanah, mendekatlah kalian, merapatlah kalian semua. Himpit orang ini, menjerit. Yasma sautuhu kullu sayin. Mendengar semua jeritan jenazah itu dalam barzah. Semua kullu sayin ilal insan wal jin, kecuali manusia dan jin. Menjerit itu, tolong. Sebaliknya. Kenapa ruh itu masuk dalam syahwat dunia yang merangsang? Apa yang kita cari sesungguhnya dalam waktu yang amat singkat ini? Allah kalau sayang kepada kita, Allah dekatkan diri kita kepada Allah. Bukan dibuka lebar dunia itu. Maaf. Kalau dunia mungkin dibuka lebar untuk kita, lebih dekat kepada. Tapi kalau dunia mungkin menjauh kita kepada Allah, jangan-jangan itu istidraj. Istidraj itu seolah itu Allah sayang kepada kita, mulia. Tapi kemudian diperhitungkan nanti. Istidraj. Allah kalau sayang kepada kita, kita ternyata lebih senang ke masjid, lebih senang mendengarkan tausiah, mencas hati kita. Lebih senang baca Al-Quran, lebih senang kita tahajud, sholat duha. Itu. Sebaliknya ketika terbuka dunia itu kita makin jauh dari Allah, jangan-jangan istidraj. Maaf. Ya kan? Nah, jadi kita yang kajian-kajian ini bisa melunakkan ruh kita nanti, ruh kita itu. Karena ruh akan pulang menghadap Allah. Nggak tahu jalan pulang akan penyesalan nanti. Ya kan? Sebaliknya ruh yang senang tadi itu dia kembali dengan tenang. Apa itu? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang paham siapa dirinya, yang mengenal Tuhannya, nanti ruh yang suci dipanggil, turun malaikat kepadanya. Dalam surah Fussilat ayat 30-32. Orang-orang yang beriman, turun malaikat. Yang mengatakan istiqomah di jalan Allah, ya kan? Turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun para malaikat mendampinginya ketika dikeluarkan roh dari jasad. Ala takhafu, jangan takut menghadapi malaikat maut. Jangan takut meninggalkan pangkat harta dan jabatan. Jangan takut meninggalkan keluarga. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang sudah dijanjikan untukmu. Sebanyak apapun dunia yang dimiliki, ad-dunya sijnul mu'min. Ternyata amat sangat kecil di mata orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Diperlihatkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah tempatmu di surga. Ternyata yang ditinggalkan miliaran itu tidak ada bandingnya, hanya sebesar sayap nyamuk. Kenapa? Ketika wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini tempatmu di surga. Indah. Maka dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Kenapa? Kapan penjara itu? Merasa penjara dia? Ketika ditempatkan surga itu, maka dia bergembira. Maka dikatakan dia keluar dengan senyum, dengan indah keluar ruh itu dari jasad. Karena dikawal oleh para malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Lanjutan ayatnya. Kata Allah, kami penolongmu di dunia dan di akhirat. Allah sudah janji seperti itu. Siapa? Orang yang dekat dengannya. Nah, jadi kajian hari ini adalah kita harus mengenal diri kita lebih dalam. Tidak hanya sekedar syariah, tetapi tidak hanya sekedar syariah, kemudian ada akidah, tauhid, dan dilanjutkan dengan tasawuf. Tasawuf itulah pelunakkan hati kita. Mungkin mendekatkan diri kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah dan makrifat kita. Itu adalah buahnya kenikmatan spiritual ketika melakukan ibadah apapun. Spiritual ketika bersedekah, kenikmatan spiritual ketika sholat, kenikmatan spiritual ketika berpuasa. Kenapa? Adanya di tasawuf. Dan termasuk kenikmatan spiritual ketika bergaul di tengah-tengah masyarakat.
Saya kira inilah pengantar saja. Ya, ada tanya jawab ya Bapak ya? Tidak ada. Oh, tidak ada tanya jawab ya. Ya, saya sudah yakin semuanya sudah larut dalam rahmat Allah ya. Mulai dari ujung kiri, ujung kanan semua larut dalam rahmat Allah. Penuh dengan ketenangan ya. Apa itu boleh? Boleh, biarkan saja, ya kan? Sudah mendapatkan keberkahan. Dapat ilmu atau tidak, tapi berkahnya ilmu sudah ada. Maka saya itu kalau ke Madinah itu selalu ada halaqah ilmu. Duduk di halaqah ilmu menjelang sholat Isya, itu ada halaqah ilmu di Madinah itu, di Masjid Nabawi itu. Saya datang, saya duduk saja. Yang ngajar orang Arab, kemudian yang diajarkan apa? Yang diajarkan tajwid. Suruh baca, Qul huwallahu ahad. Itu digilir kita itu. Tapi itu halaqah ilmu. Itu adalah berkah. Mendapatkan keberkahan ilmu, hadiri saja. Duduk di situ. Nah, hebatnya di halaqah ilmu itu. Meskipun sambil ngantuk-ngantuk, semuanya mendapatkan keberkahan ilmu. Insya Allah. Baik, mari kita berdoa. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan. Kaji lebih dalam, tidak hanya fikih tauhid, tapi bagaimana kita mengenal siapa diri kita dan sesungguhnya. Dan kemana tempat kembalinya. Ada 4. Dari mana kita, siapa kita, dan kemana tujuan kita. Dan bagaimana kita nantinya. 4 hal ini, dari mana, sedang di mana, dan pergi kemana kita. Perlu kita kaji. Dari mana, siapa, dan mau kemana. Apa yang sedang kita lakukan dan mau kemana kita nanti. Itu harus kita kaji lebih dalam. Mari kita istighfar, setelah kita berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sayang kepada kami semua ya Allah. Engkau hadirkan kami di masjid ini. Engkau hadirkan kami di tempat ini untuk ta'lim ya Allah. Kami yang belum sayang kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami sinar hidayah-Mu agar kami mampu membersihkan ruh kami yang kotor ini ya Allah. Ruh kami yang kotor ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan semua dosa kami ya Allah. Tidak ada satu orang pun tidak berdosa yang hadir ini ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa tubuh kami ini ya Allah. Kami tahu kami budak nafsu, tawanan dunia, tempat segala kesalahan, gudang segala dosa. Kami lalai di lembah kesesatan, bingung di jurang kemaksiatan ya Allah. Angkat diri kami dalam hidayah-Mu ya Allah. Sucikan roh kami ya Allah, agar kami tahu jalan pulang menghadap Engkau kembali ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ibu kami ya Allah, ibu yang mengandung kami wahnan ala wahnin, sulit dalam sulit, payah dalam payah. Bahkan ketika melahirkan kami bersimbahkan darah meregang nyawa antara hidup dan mati. Ampunkan juga dosa ayah kami ya Allah, yang telah berjuang membesarkan kami, pergi pagi pulang petang banting tulang peras keringat ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajib doa, kabulkan doa kami semua. Fillana dzunubana wali walidaina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf penyampaian tidak pada tempatnya, menyinggung hati dan perasaan. Bukan untuk mengajari tapi menyampaikan risalah Allah. Bisa jadi yang mendengar jauh lebih paham, lebih alim, lebih pandai daripada yang berbicara. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.